Jumpa lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Bersama saya Putri Andriana, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya Bunda, saat ini kita hidup di era digital, tidak dapat dipungkiri kalau misalnya memang perkembangan teknologi terus berkembang dan juga melesat. Dan sangat berdampak terhadap kehidupan manusia, baik dampak positifnya maupun dampak buruknya. Nah, salah satu dampak buruknya yang akan kita bahas hari ini ya, dalam episode kali ini, yaitu membahas soal porno media pada anak. Karena dengan adanya era digital ini, kita akan semakin mudah mengakses internet dan membuat segala informasi itu mudah sekali didapatkan. Salah satunya terhadap akses situs pornografi. Dan adanya kemudahan akses ini itu memberikan bahaya terhadap anak dan remaja yang tidak boleh kita sepelekan. Apalagi hampir setiap orang dapat mengakses berbagai konten melalui gadgetnya, tak terkecuali pornografi. Nah, karena ini merupakan topik yang penting, makanya aku nggak akan bahas sendirian. Di sebelah aku sudah ada Mas Kadek Widya Gunawan. Halo Mas. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ya. Aku enaknya manggilnya Mas Widi aja kali ya. Baik. Nah, jadi Mas Widi, hari ini kan kita mau bahas soal porno media pada anak. Setuju ya kalau misalnya memang ini merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan teknologi ya Mas ya? Iya benar. Nah, kalau misalnya berdasarkan data yang aku dapat nih, itu ada survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja yang menunjukkan kalau ternyata memang cukup besar anak-anak yang menyaksikan kegiatan seksual melalui media online. Itu mungkin berdasarkan datanya ada sekitar 66,6% anak laki-laki di seluruh Indonesia yang sudah pernah menyaksikan seksual di media online. Dan juga anak perempuan yang hampir sama, yaitu sekitar 63,2%. Selisihnya cukup sedikit ya Mas ya? Iya. Nah, sementara itu kalau misalnya kita kutip dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu diketahui selama tahun 2011 hingga 2019, itu terdapat 3.922 kasus terkait pornografi dan kejahatan cyber sebagai peringkat ketiga dari pengaduan kasus anak. Itu kalau misalnya menurut Mas Widi sendiri ini pendapatnya bagaimana nih Mas terhadap krisis tersebut gitu? Oke, kalau menurut pendapat saya sih situasi seperti ini ya, apalagi di Indonesia gitu, ini sudah cukup mengkhawatirkan gitu. Karena ada sebuah penelitian juga terkait dengan perilaku menonton tayangan pornografi atau porno media, di mana semakin mudah seseorang terpapar oleh tayangan porno ini gitu, maka mereka akan semakin rentan untuk mengalami yang namanya adiksi atau kecanduan dari pornografi ini gitu. Oke, berarti memang data tersebut mungkin kurang lebih benar ya, karena semakin hari semakin meningkat gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin soal kecanduan pornografi nih, itu sebenarnya antara anak laki-laki dan anak perempuan tuh ada yang lebih banyak nggak sih? Maksudnya lebih dominan gitu, dan alasannya kenapa? Oke, kalau kita berbicara soal statistiknya gitu ya Mbak ya, untuk adiksi atau kecanduan pornografi ini memang kerentanan antara laki-laki dan perempuan itu tidak terlalu beda jauh gitu. Karena dari data yang ada juga demikian. Dan di sini hal yang terutama menyebabkan adalah baik pada laki-laki atau perempuan gitu, kita sama-sama perlu ada yang namanya fantasi seksual gitu kan. Yang mana seksualitas itu kan bagian yang alami ya dari manusia, dan kadarnya ya bisa saja gitu berimbang antara laki dan perempuan gitu. Dan hal ini pun disebabkan karena pada laki-laki dan perempuan juga, kalau kita berbicara terkait tayangan porno media ini gitu, ada persepsi yang sedikit berbeda antara laki dan perempuan. Dimana pada laki-laki gitu, tayangan pornografi itu lebih dinikmati secara visual gitu. Nah, dari visual itu maka nanti terpiculah gitu ya otak kita atau tubuh laki-laki untuk mengeluarkan hormon testosteron, yaitu hormon reproduksi pada laki-laki gitu. Nah, pada perempuan alurnya sedikit berbeda, di mana pada perempuan itu mereka lebih mempersepsikan porno media itu ke dalam bentuk
tulisan, kata-kata atau chat seperti itu. Dan itu yang akan membantu untuk memicu proses dari hormon estrogen, yaitu hormon pada perempuan untuk proses reproduksinya seperti itu, Mbak. Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kalau ngomongin soal kerentanan itu keduanya itu ya sama-sama rentan gitu ya Mas ya. Betul. Karena secara statistik pun menunjukkan bedanya hanya sedikit. Tapi mungkin prosesnya saja yang berbeda ya. Kalau misalnya yang laki-laki itu lebih ke visualnya ya, yang memancing, kalau sedangkan perempuan itu ke teks gitu ya, dalam bentuk teks gitu ya. Oke, terus sebenarnya gitu. Karena kita lagi bahas soal kecanduan tuh, apa sih Mas yang menyebabkan baik laki-laki maupun perempuan itu kecanduan terhadap porno media tersebut? Oke, penyebabnya bisa berbagai macam ya gitu ya. Sama juga dengan mungkin permasalahan kesehatan mental lainnya gitu. Misalnya kalau pada anak atau remaja gitu, mereka cenderung ada dorongan ya untuk mengkonsumsi atau melihat tayangan porno media ini ketika kondisi mental atau kondisi psikologisnya sedang nggak baik gitu. Misalnya karena ada stres gitu, sehingga menjadikan porno media sebagai distraksi atau pelarian gitu untuk melepaskan stresnya gitu. Namun ya itu juga bahaya karena kalau keterusan bablas gitu ya, keceplosan ya jadinya bisa adiksi dan pasti banyak juga dampak negatif lainnya. Nah, hal lainnya itu adalah mungkin ada tuntutan gitu atau norma yang kurang sehat secara sosial, terutama pada anak-anak remaja gitu ya sekarang. Mungkin di kalangan mereka ada ungkapan bahwa kalau nggak nonton porno belum gede gitu, belum remaja gitu. Atau pada anak laki-laki gitu biasanya, kalau nggak nonton porno cemen gitu misalnya. Nah, kan ada norma yang seperti itu gitu kan, yang mendorong seseorang untuk ya udah gitu mencari tahu, tapi akhirnya kebablasan gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal kecanduannya tuh faktornya banyak ya. Tadi yang pertama dari segi kesehatan, mungkin dari kesehatan mentalnya tuh sudah tidak stabil. Terus juga pengaruh lingkungan juga ya, kayak teman-teman. Berarti kan sebenarnya support keluarga juga penting ya Mas ya? Iya, bener banget gitu. Terus karena kita juga sepakat nih kalau misalnya memang porno media ini memberikan dampak negatif gitu kan terhadap anak-anak itu, dampaknya itu akan mempengaruhi otak, pikiran anak dan remaja juga nggak sih Mas? Oke, jadi memang ya, dampak ketika porno media ini banyak dikonsumsi atau dilihat oleh anak dan remaja, ya yang paling terasa itu adalah di dampaknya ke otak, atau kita bilang sih struktur otaknya ada perubahan di situ. Karena kalau dibandingkan dengan otak orang dewasa, otak anak dan remaja ini belum sepenuhnya berkembang secara sempurna gitu. Biasanya perkembangan otak itu akan sempurna ketika seseorang mencapai pertengahan usia 20 tahun atau sekitar usia 25 seperti itu. Nah, dan ketika anak dan remaja ini kondisi perkembangan otaknya belum sempurna, mereka melihat atau mengkonsumsi tayangan dari porno media, dampaknya adalah otaknya akan mengeluarkan yang hormon ya, hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon yang membuat seseorang merasa excited, bahagia, tergugah gitu ya Mbak ya. Nah, pada anak hormon ini biasanya keluarnya jauh lebih banyak, lebih deras, terutama kalau distimulasi gitu oleh hal-hal yang kuat seperti seksualitas atau pornografi gitu. Nah, bedanya kalau pada orang dewasa yang otaknya udah fully develop ya, kita bilang udah berkembangan sempurna, biasanya ya rangsangan seperti seksualitas, pornografi itu tidak menghasilkan dopamin yang begitu deras. Nah, sehingga ya anak dan remaja itu rentan sekali untuk jadi adiksi gitu. Oh, berarti efek terhadap otaknya itu adalah hormon dopamin tadi. Kalau misalnya terhadap anak dan remaja tuh sangat memungkinkan menghasilkan hormon dopamin secara deras gitu ya. Sementara kalau misalnya memang dia sudah orang dewasa yang sudah fully develop, itu mungkin tidak akan sederas yang anak-anak dan remaja. Oke, jadi paham nih secara ilmiahnya tuh dampaknya seperti apa. Dan memang ternyata sangat berbahaya ya, itu bukan hal yang sepele ya Mas ya? Iya benar, karena ketika hormon dopamin itu terlalu deras ya pada anak, awalnya mungkin dengan menonton satu tayangan itu dia bisa excited, bisa tergugah, luar biasa, semangat gitu ya. Namun lama-kelamaan dia akan terdorong mencari
hal yang serupa, sensasi yang sama ya gitu ya, tergugahnya gitu, excitementnya. Namun dengan stimulus yang sama itu kurang, sehingga waktu untuk menikmati ataupun jenis porno media yang disaksikan tuh makin meningkat gitu kan, dan keterusan hingga waktunya habis di situ gitu. Oke ya, paham. Jadi dia segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Bunda. Nah, aku sama Mas Widi akan balik lagi nih mau bahas lebih jauh lagi ya Mas. Tapi kita mau istirahat dulu, makanya buat Bunda jangan kemana-mana. Terus saksikan persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Hai Bunda, kembali lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai betapa bahayanya porno media terhadap anak-anak dan remaja. Baik dari segi mental maupun dalam segi kesehatannya itu juga berdampak. Nah, aku mau nanya lagi sama Mas Widi. Mas, ini kalau misalnya kita sebagai orang tua ya, atau mungkin bunda-bunda di rumah nih juga pengen tahu gimana sih cara orang tua tuh mengetahui anaknya ini sudah kecanduan porno atau belum gitu. Baik, jadi tanda-tanda yang bisa bunda-bunda lihat ya atau perhatikan sebenarnya juga tidak jauh berbeda gitu dengan masalah kesehatan mental lain. Di mana yang pertama itu kita perlu notice nih, anak apakah menunjukkan hilang minat atau interest pada hal yang mana dulu mungkin dia minati gitu kan. Nah, itu bisa jadi warning sign ya gitu. Karena kenapa? Karena ketika anak hilang minat gitu, meskipun tidak langsung terkait dengan porno media atau pornografi, bisa saja dia lagi di kondisi stres atau sedang depresi karena suatu problem ya gitu. Dan problem seperti ini apabila berkepanjangan dia akan terdorong tadi mencari distraksi, bisa jadi larinya ke porno media gitu kan. Terus kemudian tanda-tanda yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah anak lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar seorang diri. Nah, apalagi sering nutup pintu atau ngunci kamar gitu kan kalau di rumah. Nah, itu bisa jadi suatu indikasi ya gitu. Nah, sehingga perlu diperhatikan penggunaan internetnya juga gitu di situ. Dan sisi lainnya adalah ya, apakah anak sering membuat alasan untuk tidak terlibat dalam aktivitas bareng keluarga atau aktivitas sosial bareng temennya gitu. Misalnya temennya datang ke rumah, ngajak keluar atau apa gitu ya. Atau enggak ada aktivitas bareng di keluarga, anak menolak untuk kumpul, dan itu sering terjadi dengan berbagai macam alasan. Nah, itu indikasi bisa jadi dia memilih untuk stay di kamarnya terus menonton porno media tadi. Terus yang terakhir bisa kita lihat adalah apakah si anak ini sering sekali begadang gitu. Jadi apakah dia sulit tidur, sering begadang tanpa tujuan yang jelas gitu. Nah, itu bisa kita notice ya, ada indikasi yang mengarah ke hal-hal negatif atau permasalahan kesehatan mental, termasuk juga porno media ini. Berarti lagi-lagi kita sebagai orang tua perlu memahami perilaku anak, atau mungkin dari yang dulunya pas kecilnya kayaknya happy terus, senangnya ngumpul-ngumpul, tapi kok pas udah gede, udah remaja maunya sendiri gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh perlu peka terhadap hal itu ya Mas ya. Betul. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin soal remaja atau anak-anak nih, saat mereka kan mengalami masa-masa pubertas ya, pasti kan ada rasa penasaran lah terhadap informasi-informasi mengenai alat vitalnya misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya kita sebagai orang tua tuh bisa membedakan ini adalah batas yang wajar dan yang ini udah nggak wajar nih? Oke. Nah, biasanya sih untuk kita tahu ya, karena pada remaja mereka cenderung eksploratif ya, termasuk mulai eksploratif dengan ya tubuhnya sendiri, terkait seksualitas juga atau aktivitas seksual gitu kan. Nah, di sini memang kita perlu, yang pertama sebagai orang tua kita perlu membuka diri dulu gitu. Terbuka, dan jangan sampai kita menganggap bahwa pembicaraan soal seksual di keluarga apalagi dengan anak sebagai hal yang tabu lagi di saat seperti itu. Nah, ketika kita sudah terbuka, nah mulailah untuk ya mengajak anak berdiskusi gitu, kayak sekedar menanyakan gitu, oh, kamu kan sekarang udah akil balik gitu ya, nah berarti kan udah nggak anak-anak lagi, remaja gitu. Nah, ada nggak sih hal-hal yang ingin kamu tahu tentang diri kamu, badan kamu gitu. Nah, kita bisa menyediakan waktu terbuka, dan di sisi lain orang tua juga di sini perlu untuk ya jangan menjudge gitu anaknya, karena kadang di remaja ini eksplorasinya cukup mendalam gitu kan.
Kemudian gimana sih cara membedakannya? Nah, cara membedakannya itu ketika anak bertanya atau baru bertanya, bisa jadi memang itu adalah fase dia mengeksplorasi, karena kan masih pencarian jati diri juga ya remaja. Nah, sampai di situ ya sebisa mungkin sebagai orang tua, PR kita adalah untuk bisa menyediakan informasi yang valid dan akurat. Jangan sampai ketika anak bertanya soal seksualitas gitu, apalagi yang isu-isu sekarang lagi ngetren tuh LGBTQ gitu ya. Nah, kadang remaja itu bertanya tentang itu karena mereka masih fase eksplorasi gitu. Belum tentu sepenuhnya mereka memiliki pilihan yang demikian gitu kan. Tapi di sini mereka baru eksplorasi, jadi jangan sampai orang tua langsung panik gitu kan, terus merespon dengan negatif. Karena kalau anak bertanya tentang seksualitas saat fase eksplorasi ini, orang tua meresponnya dengan negatif, apalagi mengedepankan rasa takut seperti itu ya Mbak ya. Nah, di situ anak akan cenderung memberontak, jadi rebel gitu kan. Masa remaja masa memberontak ya. Malah dia mencari tahu sendiri, ketemu yang nggak bener, nggak tepat, kebablasan gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah ya komunikasi orang tua terhadap anaknya ya. Jadi jangan sampai anak nih bergerak sendiri mencari tahu, ya mencari tahu pasti ya. Cuman jangan sampai arah menyimpang, dan pentingnya pengawasan dari orang tua. Betul. Nah, terus aku juga penasaran nih kan belakangan ini kan sering ada isu-isu kayak misalnya kartun ya, kayak kartun SpongeBob gitu kan. Itu disensor tuh karena menunjukkan bagian tubuhnya. Memang hal seperti itu bisa memancing kecanduan porno media kah, Mas? Oke, jadi ini memang isu yang cukup banyak perdebatan juga ya Mbak ya. Nah, namun ketika memang itu tayangan kartun ya, kartun itu kan tujuannya untuk hiburan dan umumnya yang menyaksikan itu, yang menikmati kartun itu adalah anak-anak gitu kan. Nah, kita bayangkan saja gitu, ketika anak-anak melihat nih ada badan gitu tokoh kartun tiba-tiba disensor, asosiasinya kira-kira apa? Yang disensor itu akan menimbulkan asosiasi apa di pikiran anak? Apakah telanjang gitu kan? Padahal kan enggak sebenarnya gitu. Nah, ketika sesuatu itu sangat ditutup-tutupi pada anak ataupun bahkan pada remaja ya, mereka akan cenderung memunculkan rasa ingin tahu, oh kenapa sih di blur atau diburamkan, disensor, memang ada apa? Apa sih gambar yang sebenarnya? Mereka cari tahu sendiri, apalagi anak-anak zaman sekarang canggih-canggih ya gitu, bisa browsing pakai internet. Nah, ketika mereka menemukannya secara mandiri di situ tanpa ada pengawasan atau guidance ya dari orang tua, nah di situ letak bahayanya gitu kan, sisi gelap internetnya di situ gitu. Tapi ya aku setuju juga sih. Tapi kalau misalnya ngomongin soal waktu, orang tua kan mungkin bingung ya, aduh kapan nih kita harus ngomongin soal kedewasaan gitu terhadap anak-anak. Nah itu kalau menurut Mas Widi ini tepatnya kapan sih orang tua tuh mengajarkan hal tersebut terhadap anak gitu? Oke, memang itu jadi pertanyaan sejuta orang tua ya gitu Mbak ya. Nah, di mana ya kalau memang orang tua selalu mempertanyakan atau mencari waktu yang tepat, mungkin aja emang nggak pernah ada waktu yang tepat gitu. Nah, namun beberapa ahli gitu termasuk saya sendiri itu merasa sepakat ya ketika memang anak itu akan mulai menggunakan internet atau banyak menggunakan internet. Nah, di situ orang tua harus sudah memulai ya setidaknya membuka pembicaraan bahwa di internet itu ada sisi bahayanya, misalnya porno media gitu. Nah, dampaknya apa? Nah, itu berikan ya pengetahuan yang berupa faktual dan kurangi bumbu-bumbu menakuti, karena semakin anak menakuti atau dilarang bahkan ya gitu, makin penasaran makin penasaran gitu, makin mencari tahu sendiri gitu. Jadi ada baiknya ketika mungkin orang tua memulai membicarakan dengan anak tentang bahaya porno media atau seksualitas, orang tua mendampingi anak itu dalam penggunaan internet, ya cari bareng fakta yang ada gitu, cari bareng dari sumber-sumber yang terpercaya gitu kan, banyak ya sumber terpercaya baik bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, kalau bisa orang tua juga ada di situ gitu, dan orang tua juga nggak perlu khawatir kalau orang tua bingung nggak bisa menjawab, langsung aja ajak anak, yuk kita browsing bareng gitu tentang itu. Jadi bisa dimulai tuh mungkin sejak anak punya HP ya? Iya, betul. Sejak mereka sudah mulai memahami akses internet, itu harus dikasih pemahaman-pemahaman yang tadi Mas Widi bilang. Tapi kan kalau misalnya ngomongin komunikasi, kadang-kadang nggak gampang ngomong orang tua sama anak komunikasi. Kalau mungkin memang mereka sehari-harinya sering ngobrol, oke lah. Tapi kalau yang tertutup,
terus ujuk-ujuk orang tuanya berkomunikasi itu kan susah, Mas. Nah, itu betul. gimana tuh cara mengkomunikasikannya? Nah, biasanya sih pendekatan ke anak itu emang ya itu nggak mudah sekali lagi Ya. gitu. Saya juga memahami banyak orang tua yang ada kesibukan juga sehingga Betul. mungkin nggak bisa full gitu dengan anak. Tapi untuk bonding ya dengan anak itu sebenarnya bukan masalah berapa lama kita menghabiskan waktu, tapi apa yang dilakukan bersama itu, momen kebersamaannya gitu. Meskipun memang waktunya singkat gitu, orang tua pulang kerja istirahat sebentar terus ketemu anak cuma 5 atau 15 menit, ya udah duduk bareng, ngobrol bareng. Kalau anak lagi internetan ya udah kita coba lihat apa yang dilakukan, terus kita obrolin, oh kamu suka ini ya gitu, terus dari situlah masuk dari hal-hal yang menjadi favorit anak. Dan pembicaraan terkait seksual ini memang sebenarnya bisa banget dimulai dari sedini mungkin. Jadi dari usia taman kanak-kanak. Kenapa gitu? Karena selain sebagai konsumen dari porno media gitu, anak juga di sini bisa jadi target loh dari predator seksual gitu kan. Yang mana ya targetnya itu nggak melulu yang anak SMP, SMA, bisa yang SD, bisa TK, bahkan bisa yang belum sekolah. Sehingga ya untuk memberikan informasi tentang seksualitas ini memang perlu sedini mungkin dan sesuai dengan rentang usia anak. Jadi mungkin yang baru TK gitu atau awal-awal SD, cara penyampaiannya nggak langsung ngebahas soal seksual gitu. Cara penyampaiannya kita mulai dari menjaga tubuh kamu itu adalah privacy untuk kamu. Dan mungkin beberapa orang dekat seperti orang tua yang mungkin caring dengan kamu dan sentuhannya itu pun lembut gitu, bukan yang sifatnya kasar atau memaksa gitu. Nah, mulai ditekankan, kemudian nanti beranjak akil balik, mulai lagi diskusinya gitu. Jadi memang sedini mungkin kita memulai pembicaraan soal privacy, soal anggota tubuh gitu ke anak, itu akan makin mudah ke depannya gitu. Atau mungkin juga bahasanya bisa disesuaikan dengan anaknya ya. Misalnya TK betul. seperti apa, SMP sama dewasa kan pasti juga lebih paham gitu ya, Mas ya. Betul. Oke Bunda, jadi kurang lebih seperti itu tips dari Mas Widi terhadap porno media terhadap anak ya. Jadi mungkin bunda-bunda supaya bisa mencegah, supaya anak-anaknya di rumah nih tetap tahu secukupnya, tapi tidak dengan kecanduan porno media gitu ya. Betul. Nah, aku sama Mas Widi akan balik lagi di segmen selanjutnya. Kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi, makanya buat Bunda jangan kemana-mana. Terus saksikan persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Hai Bunda, kembali lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Tadi kan di segmen sebelumnya kita udah bahas mungkin bisa dibilang tindakan preventif atau mencegah gitu ya. Tapi nih Mas Widi, kalau misalnya memang udah terlanjur atau mungkin orang tuanya jadi terlambat nih mengetahui ternyata anak kita sudah terlanjur kecanduan pornografi. Nah, itu apa yang harus dilakukan orang tua, Mas? Oke. Nah, ketika pertama kali orang tua mengetahui, oh ternyata anak saya sudah terekspos dengan tayangan pornografi gitu. Atau mungkin udah indikasi kecanduan ya. Nah, pertama orang tua tolong jangan panik dulu, coba tenangkan diri dulu gitu. Karena kenapa? Semakin orang tua panik terus kayak langsung marah di saat itu gitu, anak akan merasa dijudge atau diberi label buruk gitu. Nah, dampaknya apa ketika anak dijudge dan diberi label negatif oleh orang tua? Mereka akan semakin menyimpan rahasia dengan makin kuat gitu. Akan sulit terbuka dengan orang tua. Di samping itu anak juga akan memunculkan rasa bersalah ya pasti, karena meskipun orang tua yang nggak tahu, setiap orang yang mungkin mengalami adiksi atau kecanduan porno media pasti di satu titik ada rasa bersalah, jadi itu pun jadi konflik batin sebenarnya gitu kan. Nah, ketika orang tua marah gitu atau responnya panik gitu, nah anak makin merasa bersalah, makin gak karuan gitu, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang benar gitu waktu itu. Nah, sehingga ya satu, tipsnya tenang dulu untuk orang tua dan bunda di rumah. Kemudian setelah itu coba dekati anak di waktu yang netral ya. Waktu yang netral ini adalah ketika orang tua sudah tenang, anak juga sudah lebih tenang. Nah, ketika sama-sama tenang, diskusi tentang hal itu tuh mungkin banget terjalin daripada ketika masih sama-sama panik, sama-sama nggak nyaman, emosional gitu kan. Nah, kemudian untuk membangun diskusinya ya mulai dengan yang tadi. Mulai tanyakan gitu, apa sih alasan dia gitu
untuk menonton tayangan itu karena setiap perilaku pasti ada latar belakangnya gitu kan. Nah, di saat seperti ini ya orang tua harus siap-siap untuk memberikan kedua telinganya untuk mendengarkan anak gitu. Jadi kasih ruang anak untuk berpendapat di situ, mengeluarkan apa yang ada di pikirannya atau unek-uneknya, sehingga terjadilah hal yang kemarin. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya ketika anak sudah terlanjur terekspos atau ada indikasi adiksi kecanduan porno media itu sebenarnya belumlah terlambat gitu untuk upaya kuratifnya, karena kan bantuan profesional itu selalu ada gitu, apalagi di Indonesia ya gitu, di kota-kota besar juga udah banyak profesional kesehatan mental, ada psikiater, ada psikolog gitu kan. Nah, itu adalah ya sarana gitu untuk membantu ya meminimalisir atau proses recovery dari adiksi porno medianya gitu. Nah, oke, kalau misalnya tadi Mas Yudi bilang bisa memanfaatkan sarana profesional, mungkin bisa psikiater atau psikolog untuk mengatasi kecanduan tersebut. Nah, karena Mas Yudi ini sebagai seorang psikolog itu aku penasaran, emang gimana sih Mas cara mengatasinya? Apakah memang ada terapi khusus kah atau cukup sekali datang atau harus berkali-kali atau gimana gitu Mas? Oke, untuk orang yang terindikasi adiksi pornografi gitu, biasanya memang ada terapi tertentu gitu. Kalau di psikologi itu atau bahkan di psikiatri juga itu ada pendekatan atau prinsip yang namanya cognitive behavioral gitu, atau ya terapi kognitif perilaku, di mana tujuannya adalah mengubah perilaku-perilaku yang mungkin dinilai negatif di situ. Nah, perubahannya itu tidak hanya dalam bentuk perilaku, jadi mulai dari proses berpikirnya, karena kan perilaku itu muncul ada latar belakang, dan latar belakang itu bisa jadi situasi stres dan bagaimana anak itu melihat situasi stres itu, keyakinan apa yang muncul. Oh, kalau saya mengalami stres, saya ingin cepat gitu, cepat selesai. Caranya cepat selesai apa? Mungkin porno media jawaban yang dia temukan di waktu itu gitu kan. Nah, itu kita berusaha ubah proses berpikirnya bahwa adakah gitu hal lain untuk menghilangkan stres selain porno media gitu. Ada apa aja opsinya. Kemudian dari situ kita implementasikan ke perilakunya. Tentunya dengan cara-cara tertentu ya gitu. Anak diajak untuk ibaratnya mengidentifikasi lah ya, apa sih kekuatan atau minat terbesar dia gitu, terus apa sih aktivitas yang menurut dia menyenangkan di luar dari tayangan porno media tadi gitu. Lalu ada nggak dia punya aktivitas harian yang cukup bisa membantu menyibukkan dia dan mengekspresikan diri serta mengeluarkan energi gitu, sama aktivitas fisik. Nah, itu dibuat berimbang, ada jadwal-jadwalnya kayak gitu. Nah, sehingga nanti anak akan bisa komitmen untuk melakukan perubahan ya di situ. Dan memang prosesnya nggak hanya sekali datang gitu Mbak. Harus berkali-kali, berarti kan sebenarnya intinya kita harus tahu dulu latar belakang si anak itu kenapa kalau bisa kecanduan. Apakah dia butuh sebuah harus happy atau apakah dia stres. Nah, di saat kita udah tahu latar belakangnya kenapa, baru kita cari solusi lainnya gitu ya. Daripada si anak tersebut harus mengkonsumsi porno media terus-menerus. Tadi kan kita udah bahas secara luas nih Mas, udah dari segi orang tuanya, dari segi anaknya, dari segi psikolognya. Kalau menurut Mas Widi sendiri, peran pemerintah penting nggak sih terhadap ini bisa dibilang masalah sosial juga ya? Betul karena banget. angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu gitu. Yang tadinya mungkin orang dewasa sampai sekarang anak SD juga ada gitu Mas. Itu kan berarti menurut aku sendiri ya peran pemerintah tuh penting gitu. Nah, kalau menurut Mas Widi gimana? Penting nggak? Terus harus bagaimana sih pemerintah untuk mencegah masalah ini gitu? Oke, jadi memang porno media ini isu sosial dan memang isu global juga gitu Mbak. Jadi nggak hanya di Indonesia, dari tahun ke tahun itu statistiknya meningkat, di luar negeri juga sama gitu kan. Nah, peran pemerintah justru cukup krusial di sini ya. Karena pemerintah itu bisa sebenarnya memfasilitasi lewat satu ya aturan-aturan, di mana di negara kita juga udah punya yang undang-undang pornografi gitu kan. Nah, dari situ itu salah satu bentuk peran pemerintah sebenarnya. Nah, diharapkan juga dengan ada undang-undang ini gitu mungkin ada
kalau kita bilang sih ini ya update lagi dari undang-undang yang sebelumnya karena kondisinya akan berbeda ya setiap tahun gitu. Dan selain itu juga yang pemerintah juga sekarang cukup aktif ya Mbak ya, setahu saya di berita-berita juga menginfokan bahwa pemerintah aktif untuk yang memfilter gitu atau memblok ya situs-situs yang berpotensi sebagai media penyebaran dari porno media ini. Nah itu salah satu upaya yang penting juga dilakukan pemerintah dan diharapkan bisa terus-menerus atau berkelanjutan karena kalau kita berbicara soal internet gitu ya Mbak ya, satu hilang tempatnya muncul lagi beberapa gitu. Dan kemudian di sisi lain mungkin pemerintah juga bisa ya menyediakan fasilitas atau hotline gitu bagi orang tua. Waduh, saya bingung nih, anak saya sudah usia segini, saya harus memberikan dia edukasi terkait dengan seksualitas. Bagaimana ya caranya? Mungkin kalau ada hotline itu atau enggak resources ya di satu website gitu misalnya dari pemerintah. Nah, orang tua bisa mengakses ke situ karena kalau dari pemerintah ya sudah pasti harusnya resources yang dibagikan itu ya sudah difilter oleh para ahli-ahli yang terlibat di situ. Nah itu akan sangat membantu. Kemudian sebenarnya ini juga nggak hanya terkait porno media karena dari porno media itu bisa meluas ke pelecehan atau kekerasan seksual pada anak. Nah untuk kekerasan atau pelecehan seksual anak ini ya pemerintah mungkin bisa ya memperbanyak adanya lembaga bantuan hukum ataupun rumah aman ya bagi anak dan keluarga yang mengalami ya pelecehan karena ini traumatis juga ya bagi anak sebagai korbannya gitu. Tapi kan kalau misalnya tadi Mas Widi bilang mulai dari UU pornografi, terus ada lembaga bantuan hukum atau mungkin ada apa ya namanya buat sarana konsultasi orang tua itu kan sebenarnya ketika orang tua itu sudah terlanjur gitu. Tapi maksudnya kalau pendidikan seks ini menurut Mas Widi penting kan pasti juga ya di Indonesia ya. Karena kan bisa dibilang mungkin Indonesia itu masih tabu banget Mas mengenai hal tersebut. Pada akhirnya ya banyak anak-anak mencari tahu sendiri dan jadi kecanduan. Gitu. Oke Bunda, jadi memang ya dari pembahasan tadi aku sama Mas Widi itu bisa dikatakan bahwa ini sangat berbahaya kalau misalnya memang anak-anak menjadi kecanduan porno media. Tapi kan itu juga merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang nggak bisa kita pungkiri. Akhirnya ya mau nggak mau kita sebagai orang tua harus berpikir keras untuk mencegah kecanduan tersebut. Salah satunya dengan memahami perilaku anak-anak kita, harus lebih peka gitu kan. Terus juga untuk berkomunikasi sebagai orang tua terhadap anak kalau misalnya memang sudah terlanjur, jangan judge gitu ya Mas ya. Jangan melabeling anak menjadi negatif, tapi justru ajak bicara dengan lebih baik. Atau mungkin apabila membutuhkan tindakan profesional bisa ke psikolog atau psikiater. Gitu. Nah ini pembahasan aku sama Mas Widi hari ini sangat berbobot sekali dan sangat penting. Mungkin bukan buat anak-anak aja tapi dari seluruh Indonesia ya. Bukan buat keluarga kita aja tapi penting juga untuk kesehatan mental anak-anak Indonesia. Nah Bunda itu juga sekaligus mengakhiri perbincangan aku sama Mas Widi hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan persembahan untuk Bunda dan terima kasih juga kepada Mas Widi yang sudah menyempatkan waktunya. Tapi jangan lupa terus saksikan episode persembahan untuk Bunda lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.